Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air Indonesia yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan hasil seleksi P3K tahap 1 2024 yang pengumumannya telah disampaikan, namun ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, di mana hal tersebut yaitu mengenai nasib para honorer non-ASN dengan kode R2 dan R3. Nah, Bapak Ibu, satu informasi yang baru beredar terkait dengan kabar gembira hasil rapat penataan non-ASN untuk R2 dan R3. Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan satu hal bahwa gaji P3K per waktu tidak boleh turun. Nah, supaya lebih jelas apa yang disampaikan oleh Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mari ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja pada informasi penting yang disampaikan oleh Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Saat ini hasil seleksi P3K resmi mulai diumumkan. Hal ini menjadi dilema bagi honorer yang mendapatkan keterangan R2 dan R3 yang akan menjadi P3K paruh waktu. Dalam rapat penataan non-ASN untuk R2 dan R3 ditetapkan oleh Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Rini Widantini, besaran gaji P3K paruh waktu. Nah, tentunya karena ini adalah sudah menjadi satu hal yang telah diputuskan oleh pemerintah, maka ini nantinya yang akan menjadi satu realita bahwa honorer memang tetap dipertahankan dan diberdayakan untuk segera diangkat menjadi ASN. Walau nantinya ada berbagai polemik yang menjadi satu tuntutan para honorer, yaitu menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo supaya mereka diperlakukan adil, dalam arti diangkat menjadi P3K penuh waktu atau P3K full time. Disampaikan bahwa di Indonesia, para tenaga honorer seringkali bekerja di berbagai instansi pemerintah untuk membantu kelancaran pelayanan publik. Tentunya ini baik di instansi pemerintah pusat, demikian pula di instansi pemerintah daerah. Hanya saja tidak memiliki status sebagai aparatur sipil negara. Hal ini membuat mereka seringkali bekerja tanpa jaminan status jelas. Untuk memberikan kesempatan bagi tenaga honorer agar bisa mendapatkan status yang lebih jelas, pemerintah melalui program perekrutan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau seleksi P3K, di mana program ini memberikan kesempatan bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Namun dalam hasil seleksi yang diumumkan, ternyata tidak semua bisa menjadi ASN P3K penuh waktu, atau tidak semua berstatus sebagai aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K full time. Sehingga akan ada honorer yang menjadi P3K paruh waktu. Dalam Undang-Undang ASN 2023 telah dijelaskan hak-hak yang akan diterima ASN P3K. Seperti P3K berhak mendapatkan jaminan sosial yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, di mana
Selain daripada itu juga ada jaminan pensiun yang dibayarkan setelah P3K berhenti sebagai ASN. Kemudian, berhak untuk mendapatkan tunjangan dan fasilitas. P3K juga berhak menerima tunjangan dan fasilitas, termasuk fasilitas jabatan atau fasilitas individu. Penghargaan motivasi. P3K juga berhak menerima penghargaan yang bersifat motivasi, baik berupa penghargaan finansial maupun non-finansial. Kemudian, sebagaimana jaminan pemerintah untuk kesejahteraan para ASN P3K, maka para ASN P3K juga berhak untuk mendapatkan penghasilan. Penghasilan tersebut merupakan gaji atau upah. Tentunya demikian juga dengan hal yang lainnya seperti tunjangan. Jika mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur gaji P3K, maka besaran gaji P3K per bulan sebagai berikut. Mulai dari golongan 1 menerima gaji paling besar 2,9 juta. Itu gaji pokok Bapak Ibu. Golongan 2, 3,1 juta. Golongan 3, 3,2 juta. Golongan 4, 3,3 juta. Kemudian golongan 5, 4,2 juta. Golongan 6, 4,4 juta. Golongan 7, 4,6 juta. Golongan 8, 4,7 juta. Golongan 9, 5,3 juta. Golongan 10, 5,5 juta. Golongan 11, 5,7 juta. Golongan 12, 6,6 juta, 6,0 juta. Golongan 13, 6,2 juta. Golongan 14, 6,5 juta. Golongan 15, 6,7 juta. Golongan 16, 7 juta. Golongan terakhir yaitu golongan 17, 7,3 juta. Nah, ini adalah tabel gaji P3K sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 11 2024 dan nominal yang telah disampaikan ini adalah nominal gaji pokok paling besar berdasarkan masa kerja golongan para ASN P3K. Sementara untuk gaji P3K paruh waktu ditetapkan oleh Menteri Pan-RB harus sesuai dengan yang sebelumnya mereka terima. Dalam arti, kesejahteraan atau gaji yang didapatkan oleh P3K paruh waktu tidak boleh berkurang dari apa yang telah diterima selama ini. Walaupun para honorer ini harus bersabar untuk menjalani berbagai proses bisa diangkat menjadi ASN P3K. Jadi nanti bila P3K paruh waktu, range gajinya sesuai dengan yang mereka terima saat ini, tidak boleh turun kata Menpan RB, dan para P3K paruh waktu ini berhak untuk mendapatkan kesejahteraan menjadi ASN P3K penuh waktu. Ini juga tentunya melalui satu proses yang harus dijalani sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.